Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Harisma Agustin dengan NIM A510220106 dari kelas 6C. Hari ini saya akan menjelaskan dua topik penting dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Nah, topik pertama yaitu tentang perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa. Yang kedua yaitu tentang prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Mari kita mulai. Topik yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Nah, yang nomor 1 itu karakteristik perkembangan kognitif anak SD. Anak SD itu biasanya sudah berpikir logis, akan tetapi mereka masih butuh benda nyata atau contoh langsung untuk memudahkan mereka memahami sesuatu. Nah, mereka juga suka belajar melalui gambar, lagu, dan juga bermain. Nah, mereka itu juga sudah bisa mulai mengingat banyak hal dan mengatur informasi dengan lebih rinci. Yang kedua yaitu tentang teori pemerolehan bahasa kedua. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu dari Krashen, berpendapat bahwa anak bisa belajar bahasa kalau mereka mendengar atau membaca bahasa yang sedikit lebih sulit dari yang mereka ketahui, tapi masih bisa dimengerti. Nah, yang kedua menurut Vygotsky berpendapat bahwa anak bisa belajar lebih baik kalau didampingi oleh guru atau teman yang lebih tahu. Yang terakhir yaitu menurut pendapat Piaget. Piaget berpendapat bahwa kemampuan berpikir anak akan berkembang sesuai dengan seiringnya waktu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan usia mereka. Yang ketiga yaitu hubungannya dengan kemampuan anak SD dalam belajar bahasa Inggris. Karena anak SD dalam belajarnya masih membutuhkan hal-hal yang nyata, maka belajar bahasa Inggris sebaiknya dilakukan dengan gambar, lagu, cerita, dan bisa juga dengan permainan. Selain itu, guru juga sebaiknya membantu anak saat mereka belum bisa dan pelan-pelan memberi tantangan yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Topik selanjutnya yaitu topik yang kedua tentang mengajar 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang pertama yaitu tentang prinsip dasar mengajarkan listening, speaking, reading, dan breathing. Listening atau mendengarkan, yaitu dengan ajak anak mendengarkan kata atau kalimat dari lagu atau sebuah cerita. Nah, fokusnya tetapi pada maknanya, bukan setiap katanya. Selanjutnya yaitu speaking atau berbicara, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk berbicara walaupun nanti masih ada kesalahan. Nah, yang selanjutnya reading atau membaca, yaitu dengan menggunakan cerita atau teks pendek yang dilengkapi dengan gambar. Yang terakhir yaitu writing atau menulis, yaitu dengan mulai dari hal sederhana seperti menulis nama, alamat, atau hobi, serta kalimat pendek. Yang kedua yaitu contoh aktivitas sederhananya, dari mulai listening atau mendengar. Nah, itu bisa dengan mendengarkan lagu anak-anak dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu speaking atau berbicara. Itu bisa dilakukan melalui bermain peran. Anak melakukan adegan bermain peran seperti melakukan jual beli. Selanjutnya yaitu reading atau membaca. Nah, contoh aktivitasnya nanti anak ditugaskan untuk membaca sebuah cerita di sebuah buku. Nanti setelah itu anak diberikan sebuah pertanyaan, misalnya siapa tokoh utamanya, terus lalu apa yang terjadi di cerita tersebut. Selanjutnya yaitu writing atau menulis. Contoh aktivitasnya itu anak menulis kalimat seperti my name is Lisa atau my favorite color is blue, seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang media atau alat bantu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama yaitu media flashcard atau kartu bergambar. Ini bisa membantu anak memahami kosakata secara visual. Nah, yang kedua yaitu bisa menggunakan lagu supaya belajar menjadi seru dan anak tidak cepat bosan.
Nah, yang ketiga yaitu menggunakan boneka atau permainan. Ini bisa membantu saat nanti bermain peran dan bisa membuat suasana kelas itu menjadi hidup. Demikian penjelasan dari saya tentang 2 topik penting dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Semoga bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kegiatan mengajar yang menyenangkan dan efektif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.